Kulon Ponijo SPDI selaku pengelola Musola Nurul Hidayah Desa Masinge 2. Tempat ibadah ini sudah berdiri mulai dari tahun 91. 33 tahun yang telah lalu telah berdiri. Ini sangat luar biasa. Ini berkat kerjasama lingkungan kami yang dimana saat itu tidak ada wadah untuk kita sama-sama melaksanakan tempat untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya berdirinya musola ini, kemudian lambat laun atau berkembangnya atau adanya kemajuan-kemajuan di desa, juga kemajuan-kemajuan musola ini, alhamdulillah hingga saat ini merucut kepada berbagai macam kegiatan, baik itu peringatan Maulid, kemudian Isra Mi'raj, kemudian pengajian ibu-ibu, kemudian ada pengajian bapak-bapak, yang semuanya itu salah satu pengembangan atau kegiatan di musola kami ini. Ini sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Binti Amilatul Fitriah, pelaku usaha kecil dari Desa Masinge 2. Selama ini saya menjalankan usaha kecil dari jualan kue kering dan menerima pesanan snack box dan nasi kotak. Berjalan 10 tahun. Sebelumnya kami ini berkendala dengan modal. Karena kekurangan modal, jadi usahanya itu kurang maju, dan kadang-kadang ya harus mencari modal dulu baru bisa menjalankan usaha. Kalau modalnya nggak ada ya sementara ya harus istirahat. Karena ekonomi kadang-kadang kan di tempat kami ini usahanya menurih Pak ya. Jadi kalau mereka itu nggak bisa menurih atau harga-harga murah, jadi otomatis mereka nggak bisa belanja kan, nggak bisa jajan atau nggak bisa untuk keperluan lain, lebih mementingkan keperluan yang pokok daripada untuk jajan. Sementara saya yang jualan kan jualan jajan, bukan cemilan atau apa gitu. Perkenalkan, saya Juluri Panur selaku founder dari program Masjid Berdaya yang dikerjasamakan dengan PT Adaro Indonesia. Jadi program ini berawal dari permasalahan ya, di mana masjid saat ini kebanyakan hanya dipakai untuk sholat saja. Sementara banyak jamaah-jamaah ataupun UMKM di sekeliling masjid yang terjerat riba atau retenir gitu. Untuk itu kita punya inisiatif, punya ide untuk menjadikan masjid atau memakmurkan masjid ini dengan program yaitu pendampingan UMKM yang ada di sekitar masjid, di mana kita memberikan modal pinjaman kebajikan kepada UMKM di sekitar masjid, yang kemudian kegiatan pendampingan ini kita laksanakan di masjid. Alhamdulillah sekali Pak, itu sangat membantu kami. Dengan diberi modal sekian 1 juta ya, untuk pinjaman awal itu diberi modal 1 juta dan dikembalikan tanpa diminta bunga. Jadi setiap minggunya kami itu mengangsur dengan hasil usaha kami setelah diberi modal usaha itu tadi. Sebelumnya kan kami kan usahanya ya dari pokoknya kan menurih Pak, menurih, dan usaha yang untuk catering atau untuk jajanan goreng-gorengan yang kami jual kan sampingan sebenarnya, tapi sekarang menjadi pokok. Setelah dari menurih itu kurang ada hasilnya kan, jadi kami larinya ke situ gitu. Program pendampingan ini juga tidak hanya diberikan pelatihan saja, tapi juga permodalan usaha, di mana permodalan usaha ini juga tidak berusaha untuk agar masyarakat jamaah di sekitar masjid tidak terlilit rentenir ataupun riba.
Dan kegiatan ini dilakukan sepekan sekali selama 1 jam, di mana ada kegiatan ruhiyah yaitu zikir bersama serta kegiatan muamalah yaitu pembayaran angsuran, pinjaman, tabungan, dan sedekah. Alhamdulillah saat ini sudah ada 60 ibu-ibu pedagang di sekitar masjid yang kami dampingi, yang sampai saat ini sudah sekitar 60 juta rupiah dana pinjaman kebajikan yang kami salurkan kepada jamaah-jamaah sekitar masjid. Selain mendapatkan bantuan modal, kami setiap pertemuan juga mendapatkan bimbingan rohani dari para pendamping kami, berupa membacakan doa-doa dan ceramah siraman rohani. Dan juga setiap paginya kami disarankan untuk selalu bersedekah subuh dengan harapan kami dilancarkan usaha kami. Kenalkan, nama ulun Hasbullah. Di sini ulun sebagai pendamping Masjid Berdaya Daro. Dengan adanya program ini, yang pertama ulun bisa mendapatkan ilmu, yang kedua ibu-ibu yang didampingi mendapatkan manfaat atas program ini. Pernah sempat dipikir saat pendampingan itu kayak pembawa ajaran sesat lah. Saat dibilang kayak itu dari ibu-ibunya juga berkisah ke ulun bahwa ada salah satu oknum lah dari masyarakat itu bilangnya ini ajaran sesat kah aja, kayak pertemuan di depan masjid banu duit kayak itu aja, ajaran baru kah ini aja kayak itu, pernah dibilang kayak itu. Jadi ulun pada ibunya bilangin ke orangnya itu bahwa ini pendampingan muamalah secara islami lah. Tantangan dari program Masjid Berdaya ini adalah banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah kegiatan simpan pinjam gitu, padahal bukan, karena tujuan kita adalah mendorong agar ibu-ibu yang kita dampingi ini bisa bersedekah, ya bisa lebih produktif, bisa menabung, sehingga mereka tidak perlu lagi meminjam baik itu kepada kami maupun kepada rentenir, karena mereka bisa berdaya dengan kekuatan jamaahnya dan kegiatan usaha produktif mereka. Jadi sebetulnya yang kita sampaikan di sini adalah program dakwah dan pendidikan, ya agar para ibu-ibu ini tidak bergantung kepada pinjaman. Jadi kalau banyak orang bilang bahwa kami ini mengajarkan minjam atau berhutang, sebetulnya yang ingin kami tujuan akhir dari program ini adalah agar ibu-ibu ini bisa bebas dari hutang dan terutama dari riba. Alhamdulillah, tidak hanya ibu-ibu ini tidak hanya mendapatkan pinjaman, tapi sekarang ibu-ibu ini juga sudah naik level menjadi para musodik. Jadi mereka saat ini juga sudah berwakaf, ya kita bekali celengan namanya celengan sedekah subuh, di mana ibu-ibu ini kemudian bersedekah setelah sholat subuh, hasilnya kemudian dikembalikan kepada saat pertemuan mingguan. Ibu-ibu ini kemudian bersedekah gitu ya pada saat pertemuan mingguan. Dari hasil sedekah ini kita produktifkan, hasilnya kemudian kita kembalikan kepada masjid tempat ibu-ibu jamaah ini berada, di mana programnya adalah program sedekah pembayaran PDAM di musala-musala atau masjid di mana tempat kegiatan ini berlangsung. Jadi tidak hanya mendapatkan pinjaman, ibu-ibu ini kemudian memberikan bantuan, yang bantuannya kemudian bisa dirasakan juga oleh masjid dan musala tempat kita bekerja sama. Jadi masalah air, makanya kami ketika dengan Pansimas di musim kemarau kemarin kan kekurangan. Jadi ya bisa kering, bisa ini, jadi terkendala banget. Nah itu terkendala banget. Nah oleh karena itu dengan adanya kegiatan atau penawaran dari Baitul Tahfiz ini sangat respon kami. Apalagi hari ini sudah ada masuk PDAM gini-gini, dan yang selama ini memang kami bayar Pak dari kas musola dan lain sebagainya gitu. Begitu ada penawaran dari Baitul Tahfiz, alhamdulillah masuk di persyaratan, direspon, kami gratis.
harapan kami ke depannya, semoga program ini jangan berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa, usaha kami bisa semakin ditingkatkan lagi. Cita-cita kami tuh pengennya saya juga menjual secara offline ya Pak ya. Buka lapak di rumah dengan usaha yang lebih besar lagi. Harapan kami kerjasama ini bisa tetap kita jalin, kemudian syukur-syukur ada program-program lain yang bisa dikucurkan kepada kami. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT Eder Indonesia yang telah memberikan support ya pada kegiatan ini, di mana tahun ini kami bisa mendampingi 10 masjid dan musola dengan total 60 jemaah yang kita dampingi. Harapannya semoga masjid-masjid musola yang bisa kita dampingi di program Masjid Berdaya ini bisa bertambah banyak, bertambah juga para penerima manfaat, yaitu ibu-ibu pedagang kecil, sehingga mereka bisa jauh ataupun terbebas dari jeratan rutinitas dan riba.